Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Tuhan Yang Maha Esa, terutama tersebut manusia, umat manusia, hamba Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di Islam. Tuhan Yang Maha Esa termasuk Tuhannya makhluk, Tuhannya semua makhluk, Tuhannya semua manusia di seluruh dunia, terutama yang disebut umat manusia. Semua sama, Tuhannya sama, hanya satu Esa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa tersebut secara umum. Nah, Tuhan Yang Maha Esa disebut apapun, mendengar, melihat, dan mengerti. Karena Tuhan Yang Maha Esa maha segalanya, maha mengetahui segalanya. Di situ hanya Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki, yang mempunyai maha. Nah, disitulah semua makhluk, semua umat itu miliknya Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa lah di situ. Tetap Tuhannya satu di seluruh dunia. Sahabatku semua, mari harus sadar diri kita semua. Mari belajar ngaji rasa dengan Mbah Macan Loret Jombang. Mengaji rasa dipraktekkan dengan seperti air yang di dalam gelas dua ini. Dua gelas ini ada air yang mengalir terus menerus tiada henti di tempat gelas tersebut yang berisi terus. Lalu ada yang satu gelas kosong bersih, tiada isi sama sekali.
tiada isi, bersih, suci. Nah itu, mari belajar mengaji rasa, menghaji diri kita masing-masing seperti diibaratkan air yang masuk di dalam gelas ini. 2 gelas ini ada yang kosong, ada yang berisi air terus mengalir ini. Harus paham diri kalian. Mari menghaji diri dengan lewat rasa. Nah inilah yang perlu diketahui. Hidup diri kita masing-masing, hidupnya Tuhan yang Maha Esa yang berada di diri kita ini. Diri kita ini termasukkan hidup, terutama hamba Tuhan yang Maha Esa yang masih merasa hidup di dunia ini. Mari belajar mengaji rasa, dirasakan bahwa hidup ini tidak bisa hidup sendiri tanpa dihidupi air seperti ini. Dihidupi Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di Islam. Kalau di selain Islam terserah diri Anda masing-masing, karena sudah saya jelaskan Tuhan yang Maha Esa disebut apapun mengerti, karena semua bahasa di seluruh dunia bahasanya Tuhan yang Maha Esa. Walaupun toh orang apa, suku apa, golongan apa, agama apa, tetap Tuhannya hanya satu. Tuhan yang Maha Esa yang menguasai alam semesta ini, menguasai semua makhluknya, hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup. Lah itu seperti ini. Harus sadar, ayo dimengerti, diketahui. Mari diri kita belajar menghaji diri lewat rasa dengan Mbah Matan Lorek Jombang. Nah di situ hidup itu terus mengalir, terus mengalir, tiada henti sampai yaumul kiamah. Yaumul kiamah gimana? Yaumul kiamah kehidupan diri ini selama hayat hidup masih di kandung badan di alam dunia terus mengalir terus. Hidup itu seperti air ini. Lah itu lewat di mana? Lewat hembusan napas kalian semua. Di situ mari belajar bersama. Itulah kehidupan yang terus mengalir seperti air ini lewat hembusan napas, tiada henti, keluar masuknya napas. Nah, keluar masuk napas itu kalian rasakan, masuknya jelas, diri kalian pasti
menghirup. Iya kan? Ya, yang kau hirup itu dari mana? Nah, maksudnya diri kalian kan menghirup. Setelah masuk kau hirup, akhirnya kan keluar. Keluar berarti diri kalian meniup. Lah, tiupan itulah kemana pulangnya? Lah itu hilangnya, kembalinya di situ. Tadi keluar masuk hidup itu kan dirasakan, harus itu perlu, penting. Itulah hidup Tuhan yang keluar masuk. Kalau di Islam namanya Nur Muhammad dengan Nur Allah bersamaan lewat lubang dua hidung itu, lewat hembusan napas. Nur Muhammad seiring sejalan dengan Nur Allah, masuk keluar masuk terus mengalir terus, keluar masuk di situ. Nah itu penting, diri kalian harus mengetahui itu. Itulah menghaji rasa. Gelas dua ini termasuk ada yang kosong, ada yang berisi terus. Justru yang berisi ini kelihatannya ada isinya penuh, tapi justru kosong. Nah, justru yang kosong ini, yang suung ini penuh, kebak air kehidupan. Seperti itu, seperti diri kita menghirup oksigen, tapi bukan oksigen angin, tapi kehidupan yang suci, kehidupan Tuhan yang Maha Esa. Harus ada di situ. Namanya alam suung. Kalau di Jawa, diri kalian harus mencari alam yang suung, yang kosong, yang suci ini. Itu disitulah alam yang suung kosong ini termasuk alam yang suci, alam kembali diri kita besok. Alam suung, alam yang suci ini perlu dicari. Jika diri kalian nggak bisa, ya silakan monggo datang ke Jombang, ke alamat kami, alamat Mbah Macan Lorek Jombang yang sudah saya sediakan di media, alamat lengkap. Mari saya antar semua hamba Tuhan yang Maha Esa, siapapun, tidak melalui proses golongan, agama, pokoknya semua umat tersebut, umat manusia. Mbah Macan Lorek mendapat amanah untuk menata semua umat, untuk mengantar ke jalannya Tuhan, untuk mengetahui Tuhannya masing-masing, Tuhan yang Maha Esa. Di situ menata lahir dan batin untuk ke jalannya hak, ke jalannya Tuhan masing-masing, Tuhan yang Maha Esa, agar mengerti Tuhannya yang Maha Esa sebelum mati dicari. Karena Tuhan yang Maha Esa itu temanmu hidup abadi besok. Namanya Gusti yang ada di diri ini. Perlu Gusti panutan sejati, Gusti guru sejati diri kalian semua. Ayo mari berbondong-bondong ke tempat alamat kami. Saya antar dengan alamat kami lengkap. Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mari saya antar, silahkan. Nah, terus terang Mbah Macan Lorek
terutama misinya intinya mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menatah semua umat manusia. Di situ ia hak, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang golongan apapun. Semua umat bisa untuk mengetahui Tuhannya masing-masing, ya hak. Karena apa? Termasuk kata Islam itu. Nah, mari kita digali Islam. Kata Islam. Islam itu suci. Islam itu selamat. Islam itu sejahtera. Nah, di situ seorang diri semua makhluk ini semua ingin selamat. Mari diri kita berbondong-bondong untuk meraih, mengetahui kehidupan yang sejati, dan untuk meraih hari kemenangan diri, untuk meraih hari kesuksesan diri, termasuk tersebut Islam. Nah, mari mencari Islam yang sejati. Nah, Mbah Macan Lerek mengajak semua umat, terutama manusia di seluruh dunia, nah, tanpa kecuali, termasuk tergolong tersebut hamba Tuhan Yang Maha Esa, tersebut umat, semua umat, termasuk umat manusia. Lah itu, nah, tersebut umat manusia kan berarti semua tanpa kecuali umat. Nah, termasuk itu hamba-hamba Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tidak melalui proses khusus, tidak, berarti semua dari golongan mana ya bisa, dari ke agama mana ya bisa, termasuk agama apapun bisa, dan dari suku apa dan dari bangsa apa bisa, dari negara mana bisa. Pokoknya semua umat hamba Tuhan Yang Maha Esa. Di situ untuk mengetahui hidupnya Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengalir terus tanpa henti, menghidupi di diri kita masing-masing itu. Nah, intinya Tuhannya ya sama di seluruh dunia ini. Karena apa? Kok Tuhannya sama? Yang nyiptakan tuh ya sama, yang nyipta juga sama. Tuhan Yang Maha Esa itu Tuhannya semua makhluk, Tuhannya semua makhluk. Makhluk apa saja ya bisa disebut itu ya Tuhannya sama. Kalau di Islam namanya Allah, kalau di lain Islam ya terserah. Karena apa? Tuhan Yang Maha Esa mempunyai maha mengerti, maha melihat, maha mendengar, dan maha segalanya. Nah, mengerti. Jadi makhluk semua di alam dunia, walaupun berbeda cara, berbeda bahasa, bisa
semua bahasanya Tuhan yang Maha Esa. Nah itu mengerti, mengetahui, melihat dan mendengar. Tuhan itu yang Maha Esa, tersebut Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai alam semesta dan seisinya ini. Nah, pada khususnya terutama hamba manusia itu yang wajib untuk mengerti, mengetahui. Di situ mencari kehidupan yang selalu mengalir terus tiada henti, terutama yang kehidupan yang lewat hembusan napas kita semua ini yang masih dihidupi di alam dunia ini. Nah, termasuk semua makhluk, semua manusia, hamba Tuhan, semua umat manusia tanpa kecuali bisa mari belajar mengaji rasa terutama. Nah, harus percaya, harus yakin, modalnya harus yakin yang kuat bahwa diri ini tanpa dihidupi Tuhan tidak bisa. Nah, karena bisa hidup lewat hembusan napas, termasuk hidup kan lewat hembusan napas, lewat lubang hidung 2. Itu siapa yang menghidupi? Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ intinya untuk mengetahui kehidupan diri kita ini masing-masing, agar sedikit demi sedikit nanti mengerti Tuhannya yang sebenarnya. Nah, karena Tuhan yang Maha Esa itu termasuk kan menguasai di diri kita semua, agar diri kalian mengerti. Itulah nanti yang bisa menyelamatkan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing nanti itu. Mari belajar mengaji rasa, sampean harus fokus kalian, keluar masuknya itu, keluar masuknya harus dirasakan. Hidup itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar. Di situ diri kalian kan menghirup dan meniup, napas kan di situ, napas, hembusan napas itu ya seperti air ini mengalir terus tiada henti selama hayat masih dikandung badan, selama hidup di alam dunia terus menerus mengalir seperti air ini. Di situ lah belajar. Di 2 gelas ini kan ada yang isi penuh, diisi terus mengalir, tapi ada yang kosong. Nah, justru diri kalian harus merasakan, justru yang terisi air sampai ke baik ini termasuk yang kosong, justru kosong. Harus paham, belajar mengaji rasa. Diri kalian harus sadar di situ, menghirup seperti diri kalian sementara waktu umpama sampean praktekan ditutup hidungnya sementara. Nah, coba kalian tutup hidungnya, bisa masuk tidak udara itu? Nah, kan di situ yang dihirup kan seperti udara, seperti angin, tapi bukan angin, bukan udara. Itu air suci, air kehidupan di situ. Nah, di situ lah masuknya kan diri kalian pasti menghirup. Setelah masuk ke hirup, akhirnya kan keluarnya kan diri kalian meniup seperti ditiup. Nah, ditiup kan harus merasakan diri kalian. Kalau suwung kan itu, kalau ditutup, gak ditutup berarti suwung. Coba kalian tutup kan gak bisa masuk. Nah,
di situ seperti itu, seperti oksigen tapi bukan oksigen. Itulah air kesucian, air suci, air yang suci, itulah hidup Tuhan. Nah, belajar di situ kan, diri kalian merasakan menghirup kan, maksudnya lah menghirup, lalu setelah masuk ke hirup ditahan di pusar sekuatnya, nanti kan kalau nggak kuat kan sudah lepas kan pasti keluar hembusan napas itu. Nah, keluarnya kan diri kalian pasti seperti meniup, nyebul sorong. Nah, di situ harus sadar. Nah, ini yang paling penting, sangat penting. Dari mana asal mulanya yang kau hirup itu masuk di dalam diri jiwa raga ini, lalu keluar, kau tiup, terus kemana? Nah, itu kepulangan, termasuk kau tiup itu termasuk pulang, kembali. Nah, kembalinya kemana? Harus mengerti, harus mengetahui lah di situ. Maka situ harus mengerti hembusan napas, menghirup dan meniup. Kan di situ terus menerus menghirup, meniup, hirup, meniup, menghirup, meniup, di situ lah. Kalau di wejangan Jawa namanya urap urup, urap urup, keluar masuk, urap urup. Nah, di situ. Kalau di Islam namanya keluar masuk, nur Allah dan nur Muhammad. Nur Allah, nur Muhammad, nur Allah. Di situ seiring sejalan, masuk keluar masuk, nur Allah, nur Muhammad gandeng. Nah, nur Muhammad kan wakil dari Tuhan. Itu dihidupi, nur Muhammad dihidupi dihidupi Tuhan. Nur Muhammad yang enggak ikut punya, nur Muhammad milik Tuhan. Di situ belajar mengaji rasa. Maka dari itu, ayo mari bersadar diri saudaraku, tetap Tuhannya di seluruh dunia ini hanya satu Esa, hanya Tuhan yang Maha Esa, hanya Tuhan yang Maha Hidup, yang hidupi semua alam semesta, semua makhluknya di seluruh alam dunia ini, bahkan sampai alam akhirat. Di situ. Dan intinya Mbah Matan Lorek untuk menata semua umat manusia, menata lahir dan batin. Modalnya apa ya? Modalnya pertama harus yakin. Semua hamba, semua umat harus yakin bahwa diri ini, yakinnya ada yang menghidupi di situ. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Terserah nanti keyakinannya menurut diri kalian masing-masing. Penaknya menyebut Tuhannya gimana, terserah. Saya antar bisa, walaupun toh selain Islam, karena butuh selamat. Bukan hanya orang Muslim Islam saja. Kata Islam, katanya agama Islam, bukan di situ. Mencari hakikinya, hakikatnya Islam. Islam tersebut Islam yang sejati, bukan agama Islam. Islam yang sejati, karena Islam, sebutan Islam itu sejahtera, selamat, suci. Islam itu suci. Diri kita semua itu, walaupun selain Islam harus suci. Sucinya apa? Ya terutama
lahir dan batin, terutama batin itu harus mengenal batin diri kita ini. Adanya raga, ya adanya jiwa, harus mengenal jiwa di situ. Saya antar diri kalian, kalau nggak mengenal jiwa ya nggak akan mengenal Tuhannya di situ. Karena Tuhan yang Maha Esa hidup di gaib, di alam batin. Di situ saya kenalkan batin. Tuhan Maha Batin, Maha mengetahui di alam gaib semua apa yang diri kalian lalu itu. Mengetahui semua, mengerti, melihat terus, menguasai terus, bersaksi terus Tuhan itu. Nah itulah diri kalian agar mengerti isi kandungan kalimah syahadat yang sesungguhnya. Harus diri kita bersaksi, menyatakan Tuhannya masing-masing. Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat wujud hak. Diri kita ini ya wujud, Tuhan ya wujud. Tuhan mempunyai nama, mempunyai nama ya pasti ada wujud. Diri kalian mempunyai nama, ya ada wujud juga. Lah di situ harus sadar, mencari zat masing-masing, termasuk apa? Roh. Nah di situ mengenal batin itu sama mengenal ruh. Lah ruh diri kita semua nggak ikut punya. Semua ruh milik Tuhan yang Maha Esa. Di situ harus sadar. Lah itulah yang saya alami, yang saya pegang, yang diperintahkan Tuhan yang Maha Esa untuk menata umat di situ. Itu hak. Jadi saya ini terus terang tidak bisa mengakal dan mengarang. Tidak bisa mengakal dan mengarang. Karena apa? Akal pikiran itu duduknya di kalbu makmur untuk meraih kesuksesan dunia. Akal pikiran gak bisa diri kalian kalau melalui akal pikiran. Kita ini diperintah untuk khalifah. Kalau di Islam ini namanya khalifah. Khalifah itu kerja, diperintah untuk ngeramut ngatur di muka bumi ini dan seisinya. Hanya manusia yang diperintah untuk mengatur, ngeramut dunia seisinya ini, tapi yang baik, pesannya gitu. Baik. Yang baik-baik saja. Lah, waktu ketika diri kita itu masih di alam roh itu menerima janji, harus sadar diri kalian. Iya, hak itu. Semua roh dijanji waktu itu. Ada firman-Nya, ada ayatnya di Al-Quran. Semua, bukan hanya orang Islam saja, semua insan, semua manusia, semua umat manusia itu dijanji rohnya. Iya, yang sanggup termasuk manusia yang sudah dilahirkan di alam dunia, termasuk. Nah inilah harus sadar, diri kalian itu diperintah. Ya menurut masing-masing nanti agar mengetahui. Ya setelah saya biat, saya wejang, ya menurut diri kalian masing-masing mengikuti wejangan Jawa ini nanti. Mari sadar, saudaraku semua. Ayo berbondong-bondong, sempatkan waktu, manfaatkan sisa usiamu agar mengetahui sejatinya Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang
bakal menemani hidupmu, Tuhan yang bakal bisa menyelamatkan dirimu. Selama tidak, itu tergantung Tuhanmu masing-masing yang ada diri ini. Namanya Gusti kalau di Jawa itu, Pangeran Guru Sejati. Di situ. Kalau dirimu kalau nggak kenal nama Gusti yang Panuasati, mana mungkin siapa yang bisa menyelamatkan, yang memboyong selamat itu hanya Gustimu sendiri itu nanti yang menjadi panutan sejati. Mulai lahir sejak coer itu selalu mendidik dirimu dan diriku, semua di alam dunia, semua umat itu dididik, semua makhluk mempunyai guru sejati. Hanya manusia saja yang mempunyai guru sejati. Selain makhluk, selain manusia, tidak ada yang mempunyai guru sejati. Hanya manusia, hanya insan mukamil. Manusia termasuk makhluk yang lebih mulia, lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Maka itu harus sadar diri kalian. Ayo mari berbondong-bondong mengikuti wejangan Jawa dan baiatan Islam. Bagus siapapun, semua umat, semua hamba Tuhan yang mau, silakan hadir ke tempat kami, tempat Mbah Macan Norek Jombang yang sudah saya siapkan, sudah disiapkan oleh Gusti Tuhan Yang Maha Esa. Mari silakan berbondong-bondong, sempatkan waktu, manfaatkan usia umurmu agar mengerti jalanmu yang hak, agar tidak keblinger ruhmu nanti kepulangan kembalimu yang kau hirup itu keluar masuk dari mana yang kau hirup dan kau tiup itu tiap saat, tiap hari. Nah itu saya antar. Bisa semua hak, ya bisa. Yaitu modalnya hanya yakin yang kuat. Harus percaya, yakin itu percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa hidup bersama diri kita semua. Ya, jangan dicari. Tinggal diri kalian mencari orang yang membimbing, yang benar-benar sudah mengetahui sang hidup Tuhan, mengenal Tuhannya Yang Maha Esa secara hak. Di situ. Nah, disitulah mari harus sadar, sempatkan waktu. Nanti saya antar. Itu intinya. Dah. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semua saudaraku.